Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin salat Jumat, salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan bahas satu hadis ya. Riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin qala bal antum katsirun walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl wa la yanza'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yuzzafanna fi qulubikumul wahna. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadirin jamaah salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah yang menyampaikan pasti benar ya. Beliau tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang ngasih tahu adalah Allah. Berdasarkan disebut wahyu. Jadi Rasul itu tahu yang telah lalu, cerita masa lalu, yang terjadi di zamannya masih beliau hidup, dan yang akan datang. Itu tidak seluruhnya tahu ya. Kalau yang maha tahu kan Allah. Jadi Rasul itu diberitahu bahwa nanti akan berkumpul bangsa-bangsa dan mengepung kalian. Bahasanya ya, hampir berkumpul bangsa-bangsa dan mengepung kalian. Kalian itu tentu umat Islam. Kalau sekarang bukan mau berkumpul ya, sudah berkumpul mereka ya, sudah mengepung ya umat Islam. Lantas bagaikan kumpulnya orang-orang lapar di depan meja makanan. Kira-kira kalau orang lapar disiapkan makanan, habis gitu makanan. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan bagaikan orang-orang lapar di hadapan meja makan.
Jika disodorkan itu makanan, kira-kira habis itu makanan. Lantas seorang sahabat bertanya, apakah jumlahnya kami, nahnu yauma idin, jadi apakah kami jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum katsir walakinnakum gutha'un kagusa'is sail. Kalian ya, bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Tetapi seperti buih. Diteruskan lagi, seperti buih, kagusa'is sail. Buih di lautan. Bayangkan buih di lautan. Umat Islam saat itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Hati-hati orang kafir ya, hati-hati atau musuh-musuh umat Islam, hatinya sudah tidak ada rasa takutnya terhadap umat Islam. Sebaliknya, hati umat Islam ada rasa takut terhadap musuh-musuh Islam. Maka sahabat bertanya, karena bukan sahabat bertanya, Rasulullah menyampaikan seterusnya, karena punya penyakit wahan, aku tanamkan kepada yang ngaku muslim ini penyakit wahan. Maka sahabat bertanya, maqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Jadi salah satu sahabat bertanya, apa itu wahan? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Materialistis dan takut mati. Kalau kita lihat jumlah umat Islam di dunia ini sangat banyak. Kita lihat contoh Gaza aja. Itu sebelahnya aja Mesir. Mesir aja tidak membantu. Padahal mayoritas Muslim, dan Muslimnya masyarakatnya kuat. Bahkan pendidikan tingkat internasional itu adanya yang kaitan dengan keislaman, adanya di Mesir. Tapi siapa Raja Mesir? Siapa Presiden Mesir? Presiden Mesir itu presiden yang benci dengan Israel. Persis kayak Indonesia dulu ya, 10 tahun yang lalu. Masyarakatnya Muslim, mayoritas Muslim, tapi pemimpinnya benci dengan Islam. Saudi sekarang ini pemimpinnya adalah tidak suka dengan Islam, tapi mayoritas masyarakatnya Muslim. Jadi kepemimpinan itu sangat, pengaruhnya sangat luar biasa. Sampai Rasulullah menggambarkan pemimpin itu sangat luar biasa. Maksud saya bukan Rasulullah ya, Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan yang menyampaikan bahasa asal sahabat. Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u. Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'ani. Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'ani. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Kata Quran, zina haram. Kata Quran, mabuk-mabuk haram. Haram enggak? Haram. Bisa dicegah dengan Quran? Bisa dicegah dengan Quran? Tapi bisa dicegah dengan kekuasaan. Berarti kekuasaan itu sangat penting. Hubungannya apa dengan masalah akidah? Jelas. Tidak ada persatuan tanpa akidah yang lurus. Bahkan kalau akidah itu dibahas oleh seorang ulama itu
Wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aglaha. Wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aglaha. Akidah itu ikatan yang paling kuat dan paling mahal. Kenapa pemimpin itu kebanyakan yang begitu tidak suka dengan Islam? Karena masyarakatnya juga sebagian besar mayoritas akidahnya lemah. Dhaful muslimin, umat Islam itu lemah. Lemah dalam masalah akidah, lemah dalam masalah ibadah, lemah dalam masalah akhlak. Tentu lemah dalam persatuan. Padahal persatuan itu adalah awal dari kekuatan. Wa awal kuwatul wahdah. Awalnya, mulainya kekuatan adalah kekuatan persatuan. Tapi kalau pemimpinnya memang tidak suka dengan Islam, tidak mungkin dia bersatu. Yang salah ya masyarakat juga, karena milih pemimpin yang tidak suka dengan Islam. Kita kan ditawarkan dengan demokrasi memilih pemimpin, ternyata yang dipilih adalah yang tidak suka dengan Islam, karena mayoritas seperti bui. Itu yang digambarkan Rasulullah, karena masyarakat seperti bui di lautan. Kebayangin bui di lautan. Itulah kualitas umat Islam saat ini. Bisa nggak dirubah? Allah sudah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, satu bangsa, kecuali kaum itu merubah bangsanya itu sendiri. Jadi perubahan itu harus datang dari kita. Allah akan nolong kita. Gitu. Makanya dalam hadis yang ini disebutkan, jika kalian nolong agama Allah, Allah akan nolong kalian. Bahasa menolong itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu nolong agama Allah. Maksud nolong agama Allah itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah akan menolong. Jadi kita harus mengakui mayoritas muslim di mana-mana kualitasnya seperti bui. Dari mana kita harus mulai? Tentu kalau kita lihat di zaman Rasulullah pun, Rasulullah pada saat memulai menyampaikan ajaran Islam ini jumlahnya sedikit, lemah, kondisinya kondisi jahiliyah, tapi bisa dirubah, bisa. Rasulullah itu menyampaikan materi akidah aja sebanyak 13 tahun. Hanya materi akidah aja 13 tahun. 13 tahun tiap malam ngajarinnya. Salah satu diantaranya di rumah Arqam bin Arqam. Itu 13 tahun, bayangkan. Kenapa? Karena tadi akidah itu adalah awsaqur rawabiti wa aglaha, ikatan yang paling kuat dan paling mahal. Kalau diibaratkan dalam bangunan, akidah ini fondasi. Kalau bangunan ingin kuat, ya, ingin bertahan, fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya hancur, kira-kira bangunan ikut hancur enggak? Tapi kalau gentengnya yang terbang gitu, tidak perlu diganti fondasinya. Kalau tiangnya ada yang roboh gitu, tinggal diganti tiangnya, tidak perlu diganti fondasinya. Tapi kalau fondasi yang runtuh, bayangkan oleh kita, itu bangunan kira-kira harus diganti lagi nggak fondasinya? Makanya kalau fondasi hancur, otomatis harus mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, karena sudah murtad. Pemurtadan itu di mana-mana terjadi sekarang ini. Dan orang-orang yang benci dengan Islam itu membungkus, ya,
adat-adat yang bertentangan dengan syariat Islam itu digalakkan. Islam anti adat tidak, Islam anti budaya tidak, sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi rupanya orang-orang yang benci dengan Islam itu memanfaatkan kesempatan adat-adat yang bertentangan dengan syariat digalakkan kembali. Itu salah satu di antaranya untuk menghalangi umat Islam dari jalan yang lurus. Kalau akidahnya sudah rusak, otomatis yang lain ikut rusak. Jangankan persatuan, ukhuwah. Dirinya pun sudah bermasalah. Dirinya pun bermasalah. Fondasinya kalau sudah rusak, otomatis yang lain ikut rusak. Hancur dengan sendirinya. Oleh karena itu sekali lagi ya, kualitas umat ini harus dijaga dengan baik. Dan sering saya sampaikan ya, bahwa wilayah akidah itu arkanul iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Sekarang hampir nggak kurang orang percaya dengan akhirat itu. Contohnya beras dioplos. Kalau yakin akan ada akhirat, yakin nggak? Yang ngoplos. Dia kan takutnya dengan orang. Takutnya diperiksa aja oleh orang. Tapi kalau dia yakin dengan tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kira-kira malaikat mencatatnya salah nggak? Nggak bakalan nih. Jadi akhlak itu hubungannya dengan keyakinan, dengan akidah. Nggak bisa tersendiri. Kejujuran hampir nggak ada sekarang. Bahkan seorang anak bisa membunuh orang tuanya sekarang. Sadis. Di zaman Rasulullah yang disebut jahiliyah saja, itu anak masih hormat kepada orang tua. Tapi disebut jahiliyah. Karena tidak sesuai dengan wahyu. Masyarakatnya melaksanakan aturan tidak sesuai dengan wahyu. Disebut jahiliyah. Sekarang jahiliyah udah belum. Kita harus mengakui kalau masyarakat berani membunuh orang tua itu udah gila. Padahal kata Quran, kepada orang tua itu harus jangankan mengatakan yang marah-marah, fala taqul lahuma uf. Mengatakan saja kepada orang tua itu haram. Bahkan wa qaulan karima, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang sangat mulia, yang lembut, yang baik, yang sopan. Bukan hanya sopan gitu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mencintai kedua orang tua sebagaimana orang tua kita mencintai kita saat masih kecil. Bisa nggak terjadi kalau tidak yakin dengan Allah? Ya, bisa nggak yakin dengan malaikat? Nggak bakalan. Tapi kalau yakin dengan hari kiamat, yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat, tidak akan salah nyatetnya. Dia akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan mungkin ada seorang yang tidak disebut sahabat tapi hidup di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu. Nah itulah diberitahunya oleh Allah. Ada yang bernama Uwais Qarni. Wahai Umar, jika nanti kamu wukuf di padang Arafah, temuin beliau. Salam dari saya. Itu kata Rasulullah, bayangkan. Ternyata kuncinya Uwais itu adalah orang yang paling cinta kepada orang tuanya. Bayangkan punya ibu yang sudah tua banget, kalau ke kamar mandi digendong, kemana saja digendong, sudah lumpuh dia. Tapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada takdir. Jaga orang tuanya. Sampai
Sampai seorang sahabat bertanya, termasuk Umar, kenapa Anda tidak menemui Rasulullah? Kenapa Anda baru sekarang hajian? Ternyata hajiannya setelah wafatnya ibunya. Jadi begitu mulianya ngurus ibu. Sekarang sama ibu itu, tahu Culangung? Culangung, tahu Culangung? Culangung, tahu? Nah, tidak sopan. Kalau tidak sopan masih dianggap biasa. Menghajar ibu, dikencingin ibu. Pernah lihat ada seorang ibu dikencingin sama anak laki-laki? Saking bencinya kepada ibunya. Allahu Akbar, summa nauzubillah min dzalik. Kalau dia percaya dengan Allah, dia percaya dengan hari kiamat, mungkin nggak terjadi? Jadi akhlak itu tidak bisa dilepas dengan akidah. Jadi tidak bisa juga, Bim, salah Bim, akhlaknya harus baik. Ya nggak bisa kalau tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan dosa. Dia lakukan itu karena dia tahu, tidak tahu bahwa itu dosa. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan hadis tadi, kenapa Rasulullah mengatakan bal antum yauma idin kasir walakinnakum gusaun kagusais sail. Antum saat itu jumlahnya banyak, tapi bagaikan buih di lautan. Jadi kondisi umat Islam itu KTP-nya memang muslim. Cuma kita juga tidak boleh mengkafirkan orang yang ngaku muslim. Cuma kalau sudah tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan malaikat, apakah masih muslim? Kalau tidak percaya dengan Allah, dengan Rasul, dengan dosa, pahala, apakah masih muslim? Itu bukan muslim. Jadi jangankan kepada orang tua kita, kepada tetangga saja kita harus berbuat baik, sekalipun tetangga itu adalah muslim, kafir. Sampai Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil fal yukrim jarahu walau kana kafiron. Itu akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, sopan terhadap tetanggamu walau kana kafiron, sekalipun dia. Maksud sopan itu kita biasa aja, tidak usah buang muka kalau ketemu, ya ketemu tetangga non muslim, buang muka tidak boleh. Kita senyum duluan nggak masalah, tapi jangan diangkat jadi ketua RT, jangan besanan, beda ya, beda kan? Sebagai ketetanggaannya kita harus hormat, harus baik, harus sopan. Bahkan kita berdakwah dengan mereka, contohkan bahwa Islam itu baik. Tapi ada saat pemilihan RT, RW, jangan dipilih. Pada saat ngajak besanan, jangan mau. Kecuali masuk Islam. Jadi antara akhlak dengan keyakinan itu tidak bisa dipisahkan. Antara muamalah dengan masalah akidah nggak bisa dipisahkan. Antara ibadah dengan akidah nggak bisa dipisahkan. Kalau ada pemisah, ya itu namanya yang disebut sekuler. Apalagi dipisahkan juga dengan kekuasaan, itu sekuler. Nah kita ini mayoritas sudah sekuler, mayoritas ya. Bahkan banyak di masjid-masjid tidak boleh bicara masalah politik. Ada beberapa masjid dilarang. Bahkan ada beberapa masjid yang mencari penceramah itu yang kira-kira tidak menyinggung. Padahal sekelas Rasul saja. Itu di Mekah. Abu Jahal itu tersinggung. Gitu. Abu Lahab itu tersinggung. Bahkan komentar mereka itu, dulu kita ini bersatu. Tetapi gara-gara Muhammad ini,
keluarga menjadi pecah. Ada yang pro Muhammad, ada yang pro kepada kita, kata bahasa mereka begitu. Jadi sekelas Nabi Muhammad saja itu banyak orang tersinggung. Kalau sudah nyangkut masalah akidah pasti ada singgungan. Tidak ada yang namanya Ustaz itu harus bisa menggembirakan semua orang, termasuk pada orang kafir. Itu bukan Ustaz sadan. Itu bukan ulama su. Itu ulama su. Kalau Nabi palsu. Kalau Nabi Muhammad itu kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu selalu lembut. Kita yang carinya lembutnya aja. Padahal kata Quran, Muhammadur Rasulullah asyidda wala kufar. Asyidda al kufar. Keras terhadap orang kafir. Maksudnya tidak pernah kompromi, tidak pernah mau besanan dengan orang kafir. Tidak mau menjadikan pemimpin orang kafir. Itu keras namanya. Tidak kompromi. Assalamualaikum, besoknya bilang selamat pagi. Enggak begitu. Setiap ketemu dengan sama muslim pasti assalamualaikum. Kapan saja di mana, mau tersinggung tidak, terserah itu. Jadi singgungan itu pasti ada. Jangan nyari amannya saja yang seolah-olah Islam itu agama menerjemahkan rahmatal alamin, itu artinya tidak boleh nyinggung orang lain. Padahal rahmatal alamin itu justru kalau Islam berkuasa itu akan menjadi rahmatal alamin. Jangankan orang kafir terlindungi, minoritas, binatang pun terlindungi gitu. Makanya menyakiti binatang aja dalam Islam diharamkan. Makanya kalau dibunuh aja sekaligus gitu. Tidak boleh dibunuh, disakiti. Itu rahmatal alamin. Orang kafir itu tidak. Jadi kalau Islam itu berkuasa, orang kafir digebugin. Bukan begitu. Asyidal kufar itu bukan begitu. Tidak pernah kompromi dalam ajaran. Asyidal kufar tidak pernah kompromi dalam ajaran. Kita ini kan suka dicari-cari kompromi. Contoh ya. Itu orang kafir Quraisy itu saat Rasulullah masih belum kuat ya, belum hijrah ke Madinah. Itu orang kafir Quraisy ngomong di depan Abu Jahal CS, karena kita ini banyak kecolongan, bahasa mereka kira-kira begitu. Tidak sedikit orang masuk pengikut Muhammad. Saya mewakili orang kafir Quraisy, akan ngomong sama dia, akan ditawarkan beberapa tawaran. Pertama, jika Muhammad itu ingin menjadi raja, kita angkat jadi raja dan kita akan patuhi apapun maunya dia. Yang kedua, kalau dia ingin jadi orang kaya, kita kumpulkan dari kita ini kekayaan, dan dia yang paling kaya di antara kita. Yang ketiga, kalau dia nyari perempuan, kita kasih 10 perempuan yang cantik, yang muda-muda. Biayanya kita yang tanggung jawab bersama. Keempat tawarannya, jika Muhammad itu diguna-guna, jadi mereka tahu sihir, guna-guna dengan sihir, kita cari tabib ya, paranormal yang jitu, biayanya kita yang tanggung jawab. Begitu disampaikan oleh Uqbah kepada Abu Jahal CS, setuju. Karena setuju, ini orang kafir Quraisy ini, Uqbah ini datang kepada Rasulullah, ya Muhammad. Dia tidak menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad. Kita ini tahu kan, sama-sama tahu bahwa kita keturunan orang-orang baik.
Tapi sekarang ini yang terjadi masalah. Oleh karena itu kami menawarkan kepada engkau tawaran yang 4 tadi. Terus Nabi Muhammad mengatakan, sudah disampaikannya, sudah. Yang 4 tadi. Tapi dengan syarat dakwahnya harus berhenti. Karena menyinggung-nyinggung terus. Gitu. Tapi syaratnya dakwahnya harus berhenti. Karena Anda selalu menyinggung terus. Saya kasih yang 4 tadi tawaran. Apa kata Rasulullah? Ditolak oleh Rasulullah. Jadi bukan itu tujuannya, gitu ya. Bukan itu tujuan. Bukan kekuasaan tujuan. Kekayaan sebagai tujuan, harta. Mencari perempuan sebagai tujuan, bukan. Tujuannya adalah mencari ridho Allah. Kekuasaan penting. Makanya kenapa beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kekuasaannya untuk melaksanakan ajaran Islam. Makanya tadi kata Utsman bin Affan, sesungguhnya Allah tidak bisa mencegah dengan Quran, tapi bisa cegah dengan kekuasaan. Quran sudah turun di Mekah, sudah turun. Makanya kenapa surat Al-Kafirun itu di Mekah turunnya, bukan di Madinah. Itu kan asas dari tauhid uluhiyah. Surat Al-Kafirun itu asas dari tauhid uluhiyah. Surat Al-Kafirun itu walaupun pendek, tapi itu asas dari tauhid uluhiyah. Bahkan orang kafir Quraisy masih menawarkan, kalau begitu Muhammad begini aja lah. Satu hari Anda sedang beribadah, kami akan ikut seperti kalian, seperti engkau Muhammad. Tapi bila hari besok kami sedang beribadah sesuai dengan keyakinan kami, maka Anda pun harus ikut. Maka turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum. Jadi toleransi itu sudah diajarkan dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Bukan toleransi itu membenarkan semua agama. Rusak akidahnya. Toleransi itu bukan membenarkan semua agama. Dengan dalih begini, tidak ada agama satupun yang menyuruh tidak benar. Kelihatannya bagus ngomongnya. Semua agama nyuruhnya benar. Oleh karena itu semua agama benar. Yang tidak benar adalah oknumnya. Narasinya dibangun seperti itu. Itu bahaya. Makanya pemahaman seperti itu kata Rasulullah, masyarakatnya seperti buih. Buih di lautan. Seperti buih. Jadi nggak bermutu. Coba antum baca sejarah. Kenapa perang Badar menang? Tentu itu dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah. Tapi kan penyebabnya adalah kualitas akidah umat Islam saat itu, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lawannya, kualitasnya luar biasa. Ternyata kualitas itu sangat menentukan, apalagi kalau jumlahnya banyak, kualitasnya banyak, bagus, wah itu luar biasa. Dan disebut masyarakat Madani itu bukan muslim semuanya, bukan. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan dibiarkan mereka melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Makanya disebut masyarakat Madani. Justru kalau non-muslim yang berkuasa, tidak ada istilah toleransi. Kita lihat aja Yahudi sekarang. Selama ini kan Yahudi yang paling getol. Kalau ada orang yang ngomong Islam dengan benar disebut teroris. Ternyata yang teroris itu siapa? Ternyata yang teroris itu siapa? Yahudi lah.
Hamas itu adalah teroris. Jadi kalau membantu Palestina, membantu teroris, kan gila itu. Tapi dunia sekarang sudah melihat, mudah-mudahan ada perubahannya. Melihat, dunia sudah melihat, masyarakat dunia sudah melihat dari sisi kemanusiaan, bukan dari sisi agama mereka. Ternyata Yahudi itu sangat kejam, luar biasa. Kejam luar biasa. Nah, kalau kita sih sudah tahu bahwa orang Yahudi itu kejam. Orang Yahudi tidak pernah toleran. Ya Ustaz Ahmad, coba lihat Quran surat Al-Maidah ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku al-ayah. Al-Maidah 82 Ustaz Ahmad. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Makasih, sudah. Pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling kejam permusuhannya terhadap orang beriman. Siapa yang kejam tadi permusuhan terhadap orang beriman? Allah menyebut pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik. Itu sekelas Nabi Muhammad saja di Mekah dulu. Mereka tahu akhlaknya baik Muhammad itu. Mereka tahu Muhammad itu jujur. Mereka tahu kalau jadi pemimpin, dia pemimpin yang adil. Makanya saat muda itu mereka dikasih gelar oleh masyarakat kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang mengasih gelar Al-Amin, orang yang jujur. Begitu Rasulullah menyampaikan, aku ini Rasul, aku ini adalah utusan Allah. Di situ berubah. Mereka membuat permusuhan. Bahkan mereka merencanakan ingin menangkap, memenjarakan, mengusir, membunuh Muhammad. Bayangkan. Jadi Nabi Muhammad itu masih ada hubungan kerabat, ada hubungan darah dengan Abu Jahal itu. Ingin menangkap, memenjarakan, mengusir, membunuh. Kejam nggak itu? Itu orang Quraisy. Orang Yahudi lebih kejam lagi daripada orang kafir Quraisy. Coba kita lihat orang kafir Quraisy. Surat Al-Anfal ayat 30 Ustaz Ahmad. Al-Anfal ayat 30 surat 8. Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy menginginkan budaya terhadap Muhammad untuk menangkap dan menjarakan atau membunuh atau mengusir, mereka membuat budaya dan Allah menggagalkan budaya itu. Jadi Allah adalah sebaik-baik manusia. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dai terbaik ya. Kalau bilang dai terbaik ya Rasulullah. Tapi kenapa dibenci? Kita kan kalau jadi dai inginnya disukai oleh semua orang, termasuk orang kafir.